Hai Miss, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dari aspek politik dan ekonomi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya Alfredo Freddy Segian dari 12 IPA 2 nomor urut 3. Kita masuk ke slide yang kedua. Pengantar adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberikan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Bagian kedua, hal yang menyebabkan iptek mempunyai dampak positif dan negatif adalah manusia yang menjalankan. Apabila seorang menggunakan iptek dengan bijaksana demi kepentingan banyak orang, maka hasil yang didapatkan adalah positif. Di sisi lain, ada tindakan dari para orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan iptek demi kepuasan sendiri tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Nah, pada slide yang ketiga, kita akan masuk ke aspek politik. Kemajuan iptek dalam bidang politik itu memengaruhi negara-negara termasuk Indonesia untuk lebih terbuka, mengakomodasi hak dan kepentingan masyarakat. Pada bagian kedua, individu dan rakyat dijamin kebebasannya untuk menyampaikan aspirasi. Hal tersebut merupakan konsekuensi globalisasi politik yang berprinsip pada demokrasi liberal. Pada slide keempat, saya akan menjelaskan dampak positifnya, Miss. Nah, diberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. Yang ketiga, memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang keempat, dapat tersampainya informasi dan berita mengenai politik individu atau kelompok secara cepat. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan. Yang keenam, diskusi politik cenderung semakin terbuka. Yang ketujuh, calon pejabat atau anggota dewan dapat menggunakan media sosial di internet atau berkampanye dengan biaya relatif murah. Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatifnya. Adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Yang kedua, dari dampak negatifnya semakin meningkatnya nilai politik individu, kelompok oposisi di karakter mayoritas atau tirani minoritas. Dan dampak negatif yang ketiga, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengabaikan kepentingan umum. Yang keempat, berita yang tidak benar mengenai kebijakan publik atau tokoh publik dapat menyebar dengan cepat. Dampak negatif yang terakhir, pemikiran-pemikiran yang tidak benar seperti terorisme dan separatisme dapat menyebar secara mudah dan cepat melalui teknologi informasi. Nah, sekarang kita masuk yang bagian aspek ekonomi. Nah, pada aspek ekonomi ini, yang pertama pada bidang ekonomi dapat dilihat antar dari kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera berkat usahanya dalam bidang iptek. Selain itu, kita dapat memanfaatkan media elektronik lainnya untuk mengembangkan dan mempromosikan usaha-usaha. Nah, aspek ekonomi yang kedua, kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Sekarang kita masuk yang ke aspek ekonomi ketiga. Makin berkembangnya teknologi menyebabkan peningkatan produksi barang secara massal. Hal ini sering dimanfaatkan untuk peniruan atau pemalsuan merek dagang. Kita masuk dari dampak positif bagi ekonomi. Produktivitas dunia industri semakin meningkat, yang pertama. Yang kedua, dampak positifnya itu pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Dampak positif yang ketiga, persaingan dalam dunia krisis sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dan yang keempat, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Nah, dampak positif yang kelima, bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Nah, dampak positif yang terakhir dari ekonomi, peningkatan teknologi seperti penggunaan robot dalam pembuatan mobil dapat meningkatkan produktivitas. Kita masuk dari dampak negatif ekonomi. Yang pertama, pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dampak negatif yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Nah, dampak negatif yang ketiga itu adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pabrik atau pihak.
Nah, dampak negatif yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Kita masuk ke dampak negatif yang terakhir. Dampak negatif yang terakhir itu terbukanya pasar bebas memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudah. Sekian video saya dari tentang PKN Miss. Maaf jika ada kesalahan tutur kata. Sekian dan terima kasih Miss.